Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Sapiensa, NPM 224135. Saya angkatan 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi perubahan organisasional dan manajemen stres, sebuah pendekatan holistik. Selamat datang di presentasi tentang perubahan organisasi dan manajemen stres dalam dunia bisnis yang dinamis ini. Perubahan adalah konstan. Presentasi ini akan membahas bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan secara efektif sambil menjaga kesejahteraan karyawan. Kita akan menjelajahi berbagai jenis perubahan, dampaknya terhadap stres kerja, dan strategi ya untuk mengelola stres tersebut baik secara individu maupun dalam tim. Tujuan utama kita adalah menciptakan organisasi yang tanggung jawab dan sehat, siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, yang pertama, memahami perubahan organisasional, jenis, tahapan, dan dampaknya. Perubahan organisasi adalah proses transformasi dalam struktur, strategi, teknologi, dan budaya suatu organisasi. Perubahan dapat berupa perubahan inkremental, itu bertahap, atau transformasional, itu radikal. Penting untuk memahami jenis perubahan yang terjadi karena setiap jenis memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda. Yaitu diantaranya ada jenis perubahan, itu perubahan struktural, perubahan teknologi, perubahan budaya. Dan tahapan perubahan itu pencairan, infreezing, yang kedua perubahan itu changing, yang ketiga pembekuan kembali atau repressing. Dampak perubahan dapat mencakup peningkatan produktivitas, inovasi, dan adaptasi yang baik, namun juga dapat menyebabkan stres, resistensi, dan ketidakpastian jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan yang berhasil memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, itu stres kerja. Itu faktor penyebab dan gejala dalam konteks perubahan. Stres kerja itu respon fisik dan emosional terhadap tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan individu. Dalam konteks perubahan, stres kerja dapat meningkat karena ketidakpastian, beban kerja tambahan, dan perubahan peran. Faktor penyebab stres kerja meliputi beban kerja yang berlebihan, kurangnya kontrol, kurangnya dukungan sosial, dan konflik peran. Yang pertama itu penyebab stres, beban kerja, kurangnya kontrol dan konflik peran. Kedua itu gejala fisik, sakit kepala atau kelelahan atau gangguan tidur. Tiga, gejala emosional itu kecemasan, mudah marah, dan depresi. Gejala stres kerja dapat bervariasi dari fisik atau sakit kepala, kelelahan, sehingga emosional atau kecemasan, depresi, dan perilaku, penurunan kinerja, dan isolasi sosial. Mengidentifikasi faktor penyebab dan gejala stres kerja adalah langkah pertama dalam mengelola stres secara efektif. Strategi manajemen stres individual, konflik, teknik, dan kesejahteraan diri. Manajemen stres individual melibatkan teknik konflik yang membantu individual mengatasi stres kerja. Teknik coping berupa strategi yang berfokus pada masalah untuk mengatasi sumber daya stres atau strategi yang berfokus pada emosi. Mengelola respon emosional terhadap stres. Kesejahteraan diri juga penting, termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga, nutrisi yang baik, dan tidur yang cukup. Penjelasan teknik coping itu pemecahan masalah atau manajemen waktu. Kedua, kesehatan diri itu olahraga, nutrisi atau tidur yang cukup, dan hubungan sosial, berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional. Selanjutnya, peran pemimpin dalam mengelola stres tim selama perubahan. Pemimpin memainkan peran kunci dalam mengelola stres tim selama perubahan. Pemimpin yang efektif harus memberikan visi yang jelas, komunikasi yang transparan, dan dukungan yang berkelanjutan kepada tim. Penting bagi pemimpin untuk memahami dengan memberi contoh, menunjukkan ketahanan, dan mengelola stres mereka sendiri. Pemimpin juga harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi kekhawatiran dan mencari bantuan. Selanjutnya, membangun komunikasi efektif untuk mengurangi kecemasan. Komunikasi efektif adalah kunci untuk mengurangi kecemasan selama perubahan. Organisasi harus memastikan bahwa informasi tentang perubahan disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan transparan. Komunikasi dua arah penting, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan,
berbagi kekhawatiran dan memberikan umpan balik. Mendengarkan aktif dan empati adalah keterampilan komunikasi yang baik, yang penting. Ya. Selanjutnya, implementasi program dukungan karyawan atau konseling dan pelatihan. Program dukungan karyawan atau IEP dapat memainkan peran penting dalam membantu karyawan mengelola stres selama perubahan. IEP juga dapat mencakup pelayanan konseling, pelatihan manajemen stres, dan sumber daya kesejahteraan. Pelayanan konseling memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berbicara dengan profesional tentang kekhawatiran mereka dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Pelatihan manajemen stres mengajarkan karyawan teknik relasi, manajemen waktu, dan keterampilan komunikasi. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi menuju organisasi yang tangguh dan sehat. Itu perubahan organisasi adalah bagian tak terhindarkan dari dunia bisnis yang dinamis. Mengelola perubahan secara efektif dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang tangguh dan sehat. Dengan memahami jenis perubahan, mengelola stres kerja, membangun komunikasi efektif, dan mengimplementasikan program dukungan karyawan, organisasi dapat berhasil menavigasi perubahan dan pencapaian kesuksesan jangka panjang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.